Hai Sobat Akmapesa, balik lagi di Himafo Akmapesa YouTube channel. Pada video kali ini, kita akan membahas hal mengenai sejarah dan juga ekonomi loh, yaitu Revolusi Industri 4.0. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kalian udah tahu belum sih apa itu Revolusi Industri 4.0? Revolusi industri artinya adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Jadi, pengertian revolusi industri adalah perubahan terhadap beberapa hal yang semula begitu sulit, begitu lama, begitu mahal dalam proses produksi, mendadak jadi lebih mudah, lebih murah, dan cepat. Nah, FYI nih, hingga saat ini sudah terjadi 3 kali perubahan loh. Dan sekarang kita sedang mengalami perubahan revolusi yang keempat. Sekarang kita bakal bahas apa sih yang ngebedain dari revolusi industri 1.0 sampai dengan 4.0. Yuk kita bahas bareng-bareng. Revolusi industri 1.0. Pada revolusi industri yang pertama ini adalah revolusi yang paling sering dibicarakan, yaitu proses yang dimulai dengan ditemukannya mesin uap pada produksi barang. Karena sebelumnya kita hanya menggunakan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin untuk menggerakkan apapun. Sebelum ditemukannya mesin uap, banyak sekali masalah yang dihadapi. Seperti tenaga otot yang terbatas karena manusia, sapi, kuda, dan tenaga-tenaga otot lainnya tidak mungkin mengangkat barang yang amat berat dan juga membutuhkan istirahat secara berkala dalam proses produksi. Untuk tenaga air sendiri juga memiliki masalah, yaitu kita hanya bisa menggunakan tenaga ini di dekat air terjun dan daerah yang berangin. Namun, setelah ditemukannya mesin uap rancangan James Watt ini, tentu saja proses produksi bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Sehingga terjadilah penghematan biaya dengan jumlah yang luar biasa di bidang produksi, transportasi, dan militer. Intinya nih, revolusi industri ini juga mengubah masyarakat dunia dari masyarakat agraris yang mayoritas bekerja sebagai petani menjadi masyarakat industri. Selanjutnya adalah revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 yang mengubah mesin uap menjadi tenaga listrik. Namun, proses produksi pabrik transportasi pada saat itu masih jauh dari kata modern. Proses produksi ini memiliki kelemahan yang besar, yaitu perakitan yang masih dilakukan secara paralel. Sebagai contoh, ketika perusahaan mobil Ford di Amerika Serikat meluncurkan mobil murah pertama di dunia, yaitu Ford Model T yang tersohor, mereka kebanjiran pesanan. Mereka tak bisa memenuhi target produksi mereka. Maklum, butuh waktu sekitar 12 jam 30 menit buat seorang tukang untuk merakit Ford Model T. Di tahun 1912, Ford cuma bisa memproduksi 68.773 buah mobil dalam setahun. Artinya, sistem satu perakit satu mobil tak bisa dipertahankan. Sistem produksi harus direvolusi. Akhirnya, revolusi pun terjadi dengan menggunakan ban berjalan di tahun 1913. Oleh karena itu, proses produksi pun berubah total. Penggunaan tenaga listrik, ban berjalan, dan lini produksi ini menurunkan waktu produksi secara drastis. Kini, sebuah Ford Model T bisa dirakit cuma dalam 95 menit. Akibatnya, produksi Ford Model T melonjak. Sehingga produksi mobil murah secara besar-besaran ini mengubah bukan cuma industri mobil di Amerika, bukan cuma industri mobil di dunia, tapi juga budaya seluruh dunia loh. Revolusi industri 3.0. Nah, buat yang selanjutnya adalah revolusi industri 3.0. Kira-kira perubahan apa lagi ya yang bakal terjadi di dunia industri? Jika pada revolusi industri 2.0, manusia masih sangat berperan penting pada proses produksi, justru di revolusi 3.0 mengubahnya.
Pada revolusi ini, peranan manusia mulai digantikan dengan mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan juga robot. Hingga saat ini, komputer banyak menggantikan manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Proses tersebut dinamakan otomatisasi. Jadi nih, semuanya sudah serba otomatis dan tidak memerlukan manusia lagi. Yang artinya, sekali lagi terjadi penurunan kelangkaan sumber daya manusia dengan terbebasnya ribuan tenaga kerja untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Seiring dengan kemajuan komputer nih, kemajuan mesin-mesin yang bisa dikendalikan komputer ternyata juga meningkat. Macam-macam mesin diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang menyerupai manusia. Komputer menjadi otaknya, robot menjadi tangannya, hingga pelan-pelan fungsi pekerja kasar dan pekerja manual mulai menghilang dan mulai tergantikan. Sekali lagi, revolusi ini mampu mengubah masyarakat. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat cenderung berubah dari mengandalkan sektor manufaktur menjadi mengandalkan sektor jasa seperti bank, studio film, teknologi informasi, dan lainnya. Dan mereka juga mulai berubah dari ekonomi industri menjadi ekonomi informasi sebagai motor ekonomi mereka. Nah, geng, itu dia tadi perubahan pada revolusi 3.0. Kira-kira perubahan apa lagi ya yang bakal terjadi di revolusi 4.0 nanti? Revolusi industri 4.0. Pada revolusi industri, yang paling terasa adalah adanya internet. Bagian pertama dari revolusi industri yang keempat, yaitu Internet of Things. Saat komputer-komputer yang ada di pabrik tersambung pada internet, setiap masalah yang ada di lini produksi bisa langsung diketahui saat itu juga oleh pemilik pabrik. Yang kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru. Banyak informasi yang bisa didapat dari sensor tersebut. Salah satunya nih adalah kinerja pegawai. Sehingga perusahaan bisa melacak pergerakan pegawai saat berada di dalam pabrik. Wah, makin canggih kan? Kemudian yang ketiga adalah cloud computing. Perhitungan-perhitungan rumit tetap memerlukan komputer canggih yang besar. Namun, dengan adanya internet sehingga semua data bisa dikirim melalui internet. Jadi, perhitungan pun bisa dilakukan di mana saja dan tidak hanya terbatas di dalam pabrik, gengs. Dan yang terakhir adalah machine learning, yaitu sebuah mesin yang bisa mengkoreksi dirinya sendiri jika memiliki kesalahan dan juga bisa langsung mengkoreksi untuk hasil berikutnya. Gimana? Keren kan? Tapi nih, dalam menjalankan suatu perubahan, tentu saja terdapat tantangan. Kira-kira apa aja sih tantangan yang harus dihadapi dalam revolusi industri 4.0 ini? Nah, karena revolusi industri 4.0 ini baru saja dimulai, oleh karena itu tentu saja masih banyak banget tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah koneksi internet yang belum menyeluruh. Masih banyak sekali daerah-daerah yang belum mendapatkan koneksi internet. Kita sebagai generasi muda Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan suatu inovasi baru ke depannya, gengs. Oleh karena itu, sebagai kaum milenial, kita harus mempunyai wawasan yang luas hingga kita juga bisa berkontribusi dalam menjalankan revolusi 4.0 ini. Waduh, nggak kerasa nih guys, kita sekarang udah ada di akhir video. Seru banget kan apa yang kita bahas tadi? Semoga apa yang kita bahas di video kali ini bisa menambah wawasan buat kalian juga ya. Oh iya, makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.